Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu dan anggota Panitia Khusus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Saudara Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Saudara Dirjen Perimbangan Keuangan yang mewakili Menteri Keuangan, dan Saudara Sekjen Kementerian Keuangan. Saya ralat Saudara Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih diberikan rahmat kesehatan untuk dapat melanjutkan tugas konstitusional kita. Semoga kita terus diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas kita dalam pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Selanjutnya, izinkan saya melaporkan hasil kerja panja kepada forum rapat panitia khusus dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Pansus pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Panja telah melakukan rapat pada tanggal 1 Juli, 5 Juli, 6 Juli, dan 7 Juli tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli tahun 2021, Panja telah membentuk Timus dan Timsin. Timus Timsin bekerja sejak tanggal 9 hingga 10 Juli tahun 2021 dan telah melaporkan hasil kerja kepada Panja pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Laporan dan draft hasil rapat Timus Timsin telah diterima oleh Panja. Selanjutnya, Panja akan melaporkan hasil kerja Panja kepada Pansus pada hari ini untuk mendapatkan persetujuan Pansus. Perlu kami sampaikan dalam rapat Pansus hari ini beberapa hal terkait kerja Panja sebagai berikut. Pertama, Panja telah melakukan perbaikan DIM dengan menugaskan Sekretariat Pansus bersama dengan tim pemerintah untuk melakukan kompilasi ulang DIM dengan mengikutsertakan tambahan DIM dari fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hasil kompilasi telah disampaikan kepada pemerintah sebagai DIM revisi melalui surat nomor DP 08972 Setjen DPR RI PD titik 05 7 2021 tertanggal 2 Juli 2021. Dari hasil kompilasi tersebut ditemukan beberapa DIM yang tidak tepat penempatannya, sehingga tim melakukan relokasi DIM yang telah berakibat pada terjadinya perubahan nomor DIM dan mengurangi jumlah DIM dari 146 DIM menjadi 143 DIM. Sebagaimana keputusan rapat Pansus pada tanggal 24 Juni tahun 2021, pembahasan DIM oleh Panja dilaksanakan secara klaster tanpa mengabaikan urutan DIM. Adapun klaster tersebut yaitu A. Klaster substansi usulan pemerintah, yaitu meliputi klaster 1, judul konsideran menimbang dasar hukum mengingat
dan ketentuan umum pasal 1. Klaster kedua, keuangan dalam rangka otonomi khusus, pasal 34. Klaster ketiga, pemekaran provinsi, pasal 76. Klaster ke-6, evaluasi dan ketentuan penutup. B. Klaster substansi di luar usul pemerintah, yaitu meliputi 4. Klaster 4, kewenangan khusus, bentuk pemerintahan, kepegawaian, partai politik, dan keuangan umum. Klaster kelima, APBD atau anggaran pembangunan dan belanja daerah, perekonomian, KKR, dan HAM, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan, pengawasan, dan penerbitan peraturan pelaksana. Terhadap perubahan substansi pasal dapat disampaikan perubahan norma diurutkan berdasarkan pasal sebagai berikut. Pertama, terhadap ketentuan umum dilakukan perubahan sebagai berikut. A. Teknik penormaan dalam ketentuan umum dibuat generik karena juga dilakukan perbaikan tabulasi yang semula dengan huruf menjadi angka. B. Merumuskan mengenai definisi Provinsi Papua pada ketentuan umum angka 1 yang berdampak pada angka 4 dan angka 7. C. Melakukan perumusan terhadap angka 5, angka 6, angka 13, dan angka 24. D. Penambahan baru terhadap DPRD Kabupaten Kota menjadi DPRK sebagaimana diatur pada angka 12. 2. Terhadap pasal 4 dilakukan perumusan mengenai kewenangan khusus bagi kabupaten kota di dalam pasal 4 ayat 2 yang mengakibatkan satu ayat dari undang-undang, yaitu ayat 5 lama dihapuskan, selanjutnya menghilangkan frasa yang diatur dengan keputusan bersama pada ayat 7 lama agar tidak dimaknai implementasi normanya dengan surat keputusan bersama. Secara keseluruhan, pasal 4 dari semula terdiri dari 9 ayat menjadi 8 ayat. Ketiga, terhadap pasal 5 dilakukan perumusan dengan memberikan penekanan bahwa MRP dan DPRP berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi dan dengan menambahkan penamaan masing-masing lembaga dalam penjelasan ayat. Demikian pula terkait DPRK sebagai sebuah nomenklatur baru dirumuskan dalam pasal 5 dan diberikan tambahan penjelasan ayat mengenai penamaan DPRK di masing-masing kabupaten kota. Perumusan juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga frasa perangkat pemerintah kabupaten kota lainnya diperbaiki menjadi perangkat daerah. Poin 4, terhadap pasal 6 dilakukan penambahan norma pada ayat 1 untuk mempertegas anggota DPRP yang diangkat dari unsur orang asli Papua, menambahkan penjelasan pada ayat 1 huruf B terkait larangan bagi anggota DPRP dari unsur pengangkatan tidak boleh berasal dari partai politik, dan penambahan penjelasan harus mengakomodir sekurang-kurangnya 30% unsur perempuan dari unsur yang diangkat, serta tambahan penjelasan pada ayat 3. Poin 5, untuk mengakomodir jaminan afirmasi bidang politik bagi orang asli Papua ditambahkan satu pasal menjadi pasal 6A beserta penjelasan pada ayat 1 huruf B terkait larangan bagi anggota DPRP dari pengangkatan tidak boleh berasal dari partai politik. Ditambahkan juga penjelasan ayat 2
di mana harus mengakomodir sekurang-kurangnya 30% unsur perempuan. Poin 6, terhadap pasal 7 dilakukan penghapusan terhadap ayat 1 huruf A dan 1 lama karena telah dihapus berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2008. Undang-Undang nomor 35 tahun 2008 memberikan penjelasan terhadap huruf F terkait menetapkan dan menyesuaikan nomenklatur yang digunakan sebagai pengganti pola dasar pembangunan dan program pembangunan nasional. Poin 7, terhadap pasal 11 dilakukan perubahan rumusan terhadap nomenklatur pemerintah provinsi disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjadi pemerintah daerah provinsi dan menghapus pengaturan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di dalam Perdasus. Terhadap pasal 17 ayat 3 mengenai pengisian wakil gubernur yang berhalangan tetap dilakukan pergantian norma, di mana jika sebelumnya apabila wakil gubernur berhalangan tetap, jabatan wakil gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya, diubah menjadi diisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Poin 9, terhadap pasal 20 dilakukan perumusan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing SKLN garis datar X garing 2012 dengan mengganti kata DPRP pada ayat 1 huruf A dengan frasa penyelenggara pemilihan kepala daerah dan menghapus tugas wewenang terkait memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP. 10. Terhadap pasal 24 dilakukan penambahan penjelasan pada ayat 1, yaitu bahwa keanggotaan MRP tidak boleh berasal dari partai politik. Poin 11, bab 7 partai politik, pasal 28 secara keseluruhan dihapus. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 garing PUU garis datar 17 garing 2019 sebagai wujud kekhususan di Papua. Maka keanggotaan unsur DPRP dan DPRK selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur orang asli Papua dengan disediakan ruang pengangkatan. Maka hal inilah yang memenuhi kebutuhan nyata orang asli Papua. Poin 12, terhadap pasal 34 diberikan tambahan penjelasan terhadap ayat 3 huruf E angka 2 terkait minimal presentasi alokasi dana otonomi khusus untuk pendidikan 30% dan untuk kesehatan 20%. Yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Ditambahkan juga penjelasan mengenai penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang bersifat umum dan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja indikator dalam pembagian penerimaan khusus, di mana jumlah orang asli Papua ditempatkan di posisi atas. Lalu ditambahkan indeks kemahalan konstruksi sebagai salah satu indikator pembagian penerimaan dana otonomi khusus yang merupakan norma baru. Menambahkan penjelasan ayat 9 huruf C terkait yang dimaksud dengan wilayah meliputi wilayah darat dan wilayah laut. Terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus juga ditambahkan peran DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap perguruan tinggi yang dapat melakukan pengawasan juga dipertegas menjadi perguruan tinggi negeri, serta menambahkan penjelasan terhadap ayat 18 terkait yang dimaksud dengan pengelolaan. Jumlah ayat dalam pasal 34 berubah dari 7 ayat menjadi 18 ayat. Poin 13, terhadap pasal 36 dilakukan perubahan besaran presentasi alokasi belanja pendidikan dari dana bagi hasil dan penambahan pihak penerimaan alokasi dana otonomi khusus, yaitu bagi masyarakat adat. Poin ke-14, terhadap pasal 38 dilakukan perumusan untuk mengakomodir orang asli Papua dalam usaha-usaha perekonomian
yang dituangkan dalam ayat 3. 15. Terhadap pasal 56 dilakukan penambahan norma kewajiban pemerintah pusat dalam pelayanan pendidikan di Papua dan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selain itu, dilakukan penambahan norma mengenai jaminan kesejahteraan dan keamanan pendidikan dan tenaga kependidikan. Dilakukan juga perumusan dengan melakukan penyesuaian urutannya penyelenggaraan pendidikan di ayat 1. 16. Terhadap pasal 59 dilakukan penambahan substansi terkait penambahan norma kewajiban pemerintah pusat dalam pelayanan kesehatan di Papua dan pengaturan lebih lanjut dalam pengaturan pemerintah. Selain itu juga diberikan perhatian terhadap kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak dengan menambahkan norma dalam pasal 59 ayat 1. 17. Terhadap pasal 68 ayat 2 dilakukan perumusan dengan menghilangkan kata represif. 18. Terhadap pasal 68A diatur mengenai badan khusus dalam rangka melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan wilayah Papua. Pembentukan badan khusus ini merupakan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua. Poin 19. Terhadap pasal 75 diberikan tambahan norma baru bahwa peraturan pemerintah disusun berkonsultasi dengan DPR, DPD, dan mengikutsertakan pemerintah daerah Provinsi Papua. 20. Terhadap pasal 76 dilakukan perubahan norma atas ayat 2, di mana Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemekaran daerah provinsi atau kabupaten kota menjadi daerah otonom. Demikian pula dapat berdasarkan aspirasi masyarakat Papua. Selain itu ditambahkan satu ayat yang mengatur bahwa pembentukan daerah otonomi dilakukan sesuai dengan undang-undang ini. Secara utuh perubahan kedua yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 mengakibatkan penambahan 18 pasal baru yang terdiri atas 3 pasal dari unsur pemerintah, yaitu Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76. 15 pasal di luar usulan pemerintah, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 68A, dan Pasal 75. B. Penghapusan satu bab yang terdiri atas pasal, yakni Bab 7 Partai Politik Pasal 28. C. Penambahan penjelasan pasal, yakni penjelasan Pasal 24 ayat 1 secara lengkap dirumuskan RUU hasil kerja Panja sebagaimana yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Panja atas penugasan Pansus. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ketua Panja Yan Permenas Pandenas Esos MSI. Sekian, terima kasih.